Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumahku. Nah, sekarang sudah ada yang tahu tidak padi itu apa? Nah, sebelum Ibu kasih tahu, marilah baca teks berikut dan pahamilah isinya. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, marilah kita jawab 5 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan teks di atas? Nah, jawabannya, isi bacaan teks di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi padi sebagai makanan pokok. Yang ketiga, di mana tanaman padi tadi dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Pertanyaan keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Proses tanaman padi tumbuh berlangsung selama 110 hari sampai 130 hari. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dengan sekam. Oke, udah paham kan? Nah, selanjutnya di sini ada diagram kosong. Nah, tadi kalian sudah membaca teks. Nah, isilah diagram berikut berdasarkan teks yang kalian baca tadi. Nah, di sini diagram ini menunjukkan tahap pertumbuhan padi. Yang pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji tadi akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar hingga batang padi tersebut akan memanjang. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah tersebut matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, selanjutnya di sini ada gambar pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, di bawahnya ada teks, kalian baca dulu ya teks tersebut. Oke, setelah membaca teks tadi, marilah kita isi tabel kosong yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama ada pantai. Lokasi pantai berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya dekat dengan laut, ada yang terjal dan ada yang landai. Sumber daya alam yang di pantai ada ikan, rumput laut, udang, dan kerang. Manfaatnya bisa dijadikan sebagai objek wisata. Mata pencaharian penduduk di pantai yaitu nelayan, petani tambak, dan pemandu wisata. Yang kedua ada dataran tinggi. Lokasinya ketinggiannya 500 mdpl. Ciri-cirinya suhunya sejuk, tanahnya pun subur. Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi yaitu kopi, teh, sayuran. Manfaatnya untuk lahan perkebunan, mata pencaharian di sana petani dan pekebun. Nah, yang terakhir ada dataran rendah. Lokasi ketinggiannya lebih kurang dari 200 mdpl. Ciri-ciri dataran rendah yaitu kegiatan penduduknya beragam. Sumber daya alam yang ada di sana kelapa, tebu, sayur-sayuran, buah-buahan. Manfaat dataran rendah yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencarian di sana yaitu petani, peternak, dan buruh. Nah, baiklah, itulah pembelajaran pada tema 3, pembelajaran 1. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pembelajaran berikutnya ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.